Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk persiapan ibadah-ibadah kita esok hari Minggu. Mari datang dalam perlindungan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Oh, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Oh Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bersamamu Tuhan, Raja semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Demikian keyakinan iman kami di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang sebab Engkau menjadi Allah kami dan kami umat-Mu. Engkau berjalan di depan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Menolong kami, melindungi, menyertai kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Bagian daripada pokok iman, khotbah di bukit yang Tuhan Yesus ajarkan. Beberapa hari ke depan saya akan terus mengulas beberapa pokok iman ini sampai semuanya boleh kita pelajari. Baik, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Di awal pengajaran pokok iman hari ini saya menyoroti kata berbahagialah. Kata bahagia di sini, Bapak Ibu, tidak menunjuk kepada perasaan bahagia yang terasa dalam hati kita. Sebab kalau kata bahagia itu memang menunjuk kepada perasaan bahagia dalam hati kita, bagaimana mungkin bisa dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Duka cita bagaimana dapat berbahagia? Tentu bukan masalah perasaan. Nah, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, baik itu King James Version,
R, RCV, NIV, NACB menerjemahkan dengan kata blessed atau diberkati. Nah, berarti bukan berbicara perasaan di sini, tapi satu kondisi diberkati. Diberkati juga bukan berarti dalam pengertian diberkati secara jasmani atau dalam ukuran dunia seperti kekayaan, kesuksesan, kesehatan, dan sebagainya. Mengapa? Karena kalau demikian bagaimana bisa dikatakan diberkati, berbahagia, kalau dikatakan orang dianiaya, dicela, difitnahkan, segala yang jahat. Ya, seperti ayat 10 dan 11 dikatakan. Nah, kata berbahagia di sini atau diberkati menunjuk kepada kebahagiaan atau keadaan diberkati dalam pandangan Tuhan. Jadi dalam pandangan Tuhan, Bapak Ibu, orang-orang seperti yang ditulis di dalam Matius 5 dari ayat 3 sampai 12 adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati itu. Bisa saja pandangan Tuhan ini bertentangan dengan pandangan manusia. Jadi bisa saja orang itu mungkin di pandangan mata manusia miskin, menderita, teraniaya, lemah, difitnah, ya, dicela, tetapi dalam pandangan Tuhan dia berbahagia dan diberkati. Sebaliknya, bisa saja seseorang itu kaya, berkedudukan tinggi, mungkin dalam ukuran manusia secara jasmanian sukses, tetapi dalam pandangan Tuhan, orang itu celaka dan terkutuk. Ayat firman Tuhan bagian lain mengatakan, Lukas 6 ayat 24-26, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Beberapa contoh paradoks ini disampaikan di dalam Alkitab, firman Tuhan. Misalnya contoh Lazarus dan orang kaya dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Mereka yang dibilang berbahagia, diberkati, pasti banyak orang berkata orang kayanya. Tetapi dijelaskan di firman Tuhan yang diberkati dalam pandangan Tuhan adalah Lazarusnya. Nah, tetapi bukan berarti Bapak Ibu semua orang miskin gagal menderita pasti bahagia atau diberkati di pandangan Tuhan. Tidak. Adalah mungkin juga untuk orang itu miskin, menderita, dan seterusnya ya. Tetapi juga sekaligus celaka dan terkutuk dalam pandangan Tuhan. Contohnya, bila orang itu miskin, menderita, dicela dan berkesusahan dan sebagainya, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Hidup dengan kebenarannya sendiri. Nah, ini paling celaka. Sudah miskin, susah, juga celaka di pemandangan mata Tuhan. Juga sebaliknya, bukan berarti orang yang kaya, sukses, berkedudukan tinggi pasti celaka dan terkutuk di pandangan Tuhan. Tidak, bisa saja seorang itu kaya, sukses, berkedudukan tinggi, tetapi juga sekaligus berbahagia, diberkati dalam pandangan Tuhan. Contohnya seperti tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Daud, ya, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang kaya, sukses, berkedudukan tinggi, yang berbahagia dan diberkati. Demikian kebenaran firman pada pagi hari ini. Besok saya akan ulas
satu demi satu ucapan berbahagia ini. Yang penting sekarang kita mesti menggumuli sungguh-sungguh apakah kebahagiaan di hadapan Tuhan itu. Kebahagiaan di pandangan mata Tuhan jelas berbeda dengan pandangan mata kita yang jasmania saja ini. Kita berdoa setiap saudara sungguh berbahagia dan diberkati, baik di pemandangan mata manusia, terlebih yang utama adalah di pemandangan mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kebenaran firman Tuhan yang menuntun untuk kami jalani sepanjang hari ini. Ajar kami mengejar kebahagiaan dan berkat yang di pemandangan mata Tuhan. Bukan saja secara jasmania, tetapi secara rohani di pemandangan mata-Mu Tuhan. Secara khusus berdoa untuk persiapan ibadah kami esok hari Minggu, baik pagi maupun sore. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi, dan juga anak-anak-Mu, para pelayan yang akan melayani dalam tim worshiper, worship leader, singer, tim musik, multimedia. Tuhan urapi, sehingga persiapan kami sungguh mendatangkan hadirat Tuhan dan membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu, menerima kebenaran firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus berkarya di tengah kami. Tuhan urapi juga tim kebersihan yang mempersiapkan tempat ibadah sehingga steril dan siap dipakai untuk beribadah. Lawat kota kami, beri keadaan yang tentram damai, dijauhkan dari mara bahaya, terorisme, anarkisme, beri cuaca yang baik supaya umat Tuhan dapat berkumpul. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam berkat perlindungan daripada Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu, supaya kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan rasa syukur atas segala berkat pertolongan yang daripada-Mu. Berkati Tuhan, sebentar kami menjalani hari ini juga dalam pengasihan dan perlindungan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.